Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah pembahasan para ulama yang sangat menarik untuk kita kaji, yaitu ketika mereka membahas tentang jawaban iblis yang Allah subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam Al-Quran. Ketika Allah mengatakan, apa yang menyebabkan engkau tidak bersujud kepada Adam? Iblis menjawab, karena saya lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Mana mungkin aku bersujud kepada Adam? Para ulama kemudian menganalisa, apakah benar perkataan iblis ketika mengatakan saya lebih baik daripada dia karena saya diciptakan dari api sementara dia dicipta dari tanah. Para ulama kemudian membandingkan perbandingan antara Adam dengan iblis. Pertama adalah ketika iblis mengatakan saya lebih baik daripada dia, para ulama berkata perkataan ini adalah perkataan yang sangat tergesa-gesa, perkataan ini adalah perkataan yang sangat salah, perkataan ini adalah perkataan yang sangat fatal. Karena kalau kita membandingkan antara Adam dengan iblis, maka kita akan menemukan satu perbandingan yang sangat luar biasa jauhnya antara langit dengan bumi. Coba kita perhatikan, iblis diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jauh sebelum Adam. Iblis telah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ribuan tahun, baru kemudian Adam dicipta. Tapi satu yang harus kita perhatikan, bahwa iblis hanyalah ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Dan Adam baru diciptakan, tapi beliau adalah ahli dalam ilmu. Karena itulah yang menyebabkan semua malaikat kemudian bersujud kepada Adam sebagai tanda hormat karena ilmunya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan semua nama-nama kepada Adam. Kalau kita sendiri menganalisa siapa sebenarnya yang lebih baik, kita bisa melihat dari hadis-hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam keluarkan, perkataan-perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ilmu imamul amal. Ilmu adalah pemimpin dari sebuah amalan. Orang tidak akan bisa beramal tanpa dengan ilmu. Orang tidak bisa beramal kecuali dengan ilmu. Wal amalu tabi'uhu. Sementara amal itu adalah pengikut dari ilmu. Penyebab Yahudi dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penyebab Yahudi dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dia punya ilmu tapi tidak beramal dengan ilmu itu. Penyebab Nasrani dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dia tidak mempunyai ilmu, lalu kemudian berani melakukan amalan tanpa ilmu. Karena itu kita sering berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdub, bukan orang yang dimurkai adalah mereka orang Yahudi. Para ulama menafsirkan bahwa ghairul maghdub adalah mereka orang-orang Yahudi, waladdallin mereka orang-orang Nasrani. Semua ini terjadi karena ilmu yang tidak didasari amal, dan amal yang tidak dilakukan karena ilmu. Sahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'alal nujum. Keutamaan orang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan di antara para bintang. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Seperti keutamaan bulan di atas seluruh bintang-bintang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Wal anbiya'u, dan para nabi, lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Tidak mewariskan dinar, tidak pula dirham. Wa innama warrathu al-ilma. Akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu, siapa yang mengambil warisan itu, kata Nabi, akhadha bihadzin wafirin. Dia telah mengambil keuntungan yang sangat banyak. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
fadlul alimi 'alal 'abid, keutamaan orang alim dibanding dengan ahli ibadah, kafadli ana, seperti keutamaanku, ala adnakum, dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca sebuah ayat dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara para hambanya adalah mereka para ulama. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, wa ahla samawatihi wa ardihi, begitu pula penghuni langit dan penghuni buminya, buminya Allah Subhanahu wa taala, wan nujuma fil bahri, dan ikan yang ada di lautan, yusalluna 'alal ladzina yu'allimuna an-nasa al-khaira, mereka berdoa mendoakan orang-orang yang mengajari kebaikan kepada manusia. Itulah ahli ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan, Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kalian, juga orang-orang yang berilmu di antara kalian, darajat, beberapa derajat. Di sinilah kita menemukan satu perbandingan, bagaimana perbandingan jauh antara iblis dengan Adam alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alimun wahid, satu orang berilmu, asyaddu 'ala syaitan, lebih susah untuk syaitan, lebih susah untuk digoda oleh syaitan, min alfi abidin, daripada 1000 ahli ibadah. Di sinilah perbandingan yang sangat luar biasa, yang sangat jauh, bagaikan langit dengan bumi, ketika kita menganalisa perkataan iblis bahwa saya lebih baik daripada dia karena aku dicipta dari api sedangkan dia dicipta dari tanah. Yang kedua, oleh para ulama menganalisa, membandingkan mana lebih baik, api atau ke tanah. Ketika iblis mengatakan, khalaqtani min narin, engkau cipta saya dari api, khalaqtahu min tin, sementara engkau cipta dia dari tanah. Para ulama kemudian menganalisa perkataan ini, perkataan iblis ini. Siapa sebenarnya yang lebih baik? Tanahkah yang lebih baik atau ke api? Kalau kita membandingkan, mendalami, apa manfaat dari kedua unsur ini? Apa manfaat dari kedua benda ini? Api sifatnya adalah merusak, sifatnya adalah menghanguskan, terombang-ambing oleh angin, tidak tenang. Sementara tanah tenang dan tentram. Api kita mengambilnya sebutuhnya saja, kita mengambil manfaat darinya seperlunya saja, tidak bisa ditabung, tidak bisa disimpan. Sementara tanah, semua makhluk butuh dengan tanah, tidak bisa jauh dari tanah, makhluk banyak tinggal di atas tanah, bahkan iblis dan jin perlu dengan tanah. Karena itu, apa yang dikemukakan oleh iblis dalam hal ini adalah argumentasi yang sangat fatal, tergesa-gesa, dan sangat tidak bisa dijadikan landasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli ilmu, juga menjadikan kita ahli ibadah. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa arina hikmah. Ya Allah, tambahkan ilmu kami, berikan pemahaman kepada kami, tambahkan hikmah kepada kami. Allahumma inna ala dzikrika, ya Allah, bantu kami untuk terus berzikir kepadamu, wa syukrika, dan terus bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan beribadah kepadamu dengan ibadah yang baik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.